Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Oh, amat dekat tuh. Pancasila sebagai dasar negara, kepribadian bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadikan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengamalkannya dalam setiap kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pengamalan Pancasila berarti nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menjadi tuntunan dan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya pengamalan sila-sila Pancasila bagi mahasiswa atau generasi milenial sekarang? Nilai Pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda sejak dini dikarenakan sangat penting agar mereka mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab, selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, maupun nilai kerakyatan dan keadilan. Karena berdasarkan dengan kehidupan saat ini, yang dimana generasi milenial mulai merupakan pedoman hidup Pancasila, dan pergeseran nilai Pancasila pun di dalam lingkungan kehidupan manusia saat ini telah berubah dengan adanya kemajuan iptek. Individualnya juga lebih banyak dibandingkan dengan sikap sosial di lingkungannya. Jadi, dengan begitulah sangat penting untuk menerapkan sila-sila Pancasila bagi generasi penerus bangsa atau generasi milenial saat ini. Ini saya akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna bahwa negara Indonesia memberi ruang kepada masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama itu yaitu masyarakat Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa membina kerukunan beragama, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memaksa suatu agama tertentu kepada orang lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pengamalan pada sila pertama di lingkungan masyarakat dan keluarga. Pertama, menghormati saudara, guru, teman, bahkan tetangga dan orang di sekitar kita itu yang berbeda agama. Kedua, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman dan bergaul kepada siapapun. Ketiga, menghormati dan menghargai hari-hari besar, keagamaan, saudara, teman, bahkan tetangga yang berbeda agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu saling menghormati guru dan teman, juga saling tolong-menolong jika yang lain mengalami kesulitan. Pengamalan sila Pancasila yang kedua juga harus diterapkan seperti contohnya menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga. Akan menjelaskan sila Pancasila sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggal yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara itu, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Walaupun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Mengenai pengamalan atau penerapan dari sila Pancasila sila ketiga ini, yaitu yang pertama, ada cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, meningkatkan kreativitas inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Pengamalan sila keempat yaitu 1. Menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. 2. Menghargai hasil musyawarah. 3. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. 4. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. 5. Memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Di sini saya akan menjelaskan lambang dari sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas adalah lambang Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang. Makna lambang padi dan kapas pada sila kelima Pancasila adalah syarat utama negara yang adil, yakni yang bisa menjamin meratanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan dari Pancasila sila kelima, yang pertama, melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Dan yang kedua, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang ukur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dan yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.